Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Dimas dari mahasiswa Prosus Fakultas Pendidikan Islam. Berikut ini adalah video pembelajaran dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan dan memahami videonya. Nah, baiklah adik-adik, materi pada hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap umat muslim itu hukumnya wajib untuk mengimani kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Bukan hanya kitab Al-Quran saja yang memang itu sudah menjadi pedoman kita, tetapi kita juga wajib mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum diturunkannya kitab Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Ada berapa kitab-kitabnya selain kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah? Nah, setelah ini kita akan bahas kitab-kitab apa saja yang harus kita imani sebagai umat Islam. Baiklah adik-adik, sebelum kita membahas kepada 4 kitab Allah, kita juga harus tahu apa itu iman, apa itu kitab. Pertama, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu, yang artinya yakin atau percaya. Sedangkan kitab juga sama, berasal dari bahasa Arab, yaitu kata bayak tubuh, yang artinya tulisan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kitab itu artinya bacaan. Adapun yang dimaksud di sini adalah kitab, suatu perkataan Allah atau firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulnya, yang berisi perintah dan larangan sebagai pedoman hidup umat manusia. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, terus baiklah adik-adik, jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah pembenaran yang disertai dengan keyakinan bahwasanya Allah itu benar-benar menurunkan kitab-kitabnya. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya ialah hanya untuk peribadatan tertentu, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah itu menurunkan kitab-kitabnya sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada umatnya, karena Allah itu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh umatnya sebagai pedoman hidup. Kemudian kita sebagai umat muslim wajib mengimani semuanya, kitab semuanya. Wajib mempercayai bahwasanya Allah telah menurunkan 4 kitab, tetapi kita tidak wajib untuk mengamalkan semuanya. Hanya 1 kitab yang wajib kita amalkan, yaitu kitab Al-Quran. Karena apa? Karena kitab Al-Quran adalah kitab yang benar, maksudnya adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar, ya, barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat yang sangat jauh, atau tersesat sesat-sesatnya pokoknya. Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya kitab itu berisi perintah, kitab itu berisi larangan, janji Allah baik dan buruk, serta nasihatnya kepada umat manusia. Dan dari sini kita harus benar-benar percaya dengan sangat yakin bahwasanya kitab tersebut itu diturunkan bukan buatan dari makhluknya Allah, tetapi sepenuhnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah adik-adik, setelah ini kita akan membahas tentang 4 kitab yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada rasul-rasulnya. Jadi gitu. Nah selanjutnya, baiklah adik-adik, Allah itu menurunkan 4 kitab kepada rasul-rasulnya melalui malaikat Jibril. Yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua itu kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Nah yang pertama yang akan kita bahas ialah kitab Taurat. Kitab Taurat itu biasa disebut juga dengan Torah atau Toret. Nah kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-15 sebelum Masehi di Bukit Sinai Ibrani. Kitab Taurat ini diturunkan bertujuan untuk sebagai pedomannya Bani Israel. Nah, di dalam kitab Taurat ini terdapat 10 larangan dan 10 perintah dari Allah. Biasanya disebut dengan Ten Commandments. Yang pertama yaitu perintah mengesahkan Allah. Yang kedua yaitu perintah menyucikan hari Sabtu. Yang ketiga yaitu perintah menghormati ayah dan ibu. Yang keempat yaitu larangan membunuh sesama manusia. Yang kelima yaitu larangan berbuat zina. Yang keenam yaitu larangan mencuri. Yang ketujuh larangan menjadi saksi palsu. Yang kedelapan larangan mengambil istri orang lain. Yang kesembilan larangan membuat dan menyembah patung berhala. Yang ke-10 larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Jadi itu semuanya adalah 10 isi perintah dan larangan dari kitab Taurat. Kemudian setelah ini kita akan membahas tentang kitab Zabur ya. Baiklah. Kitab yang kedua ini adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi menggunakan bahasa Kipti, dan sama seperti kitab Taurat, kitab ini juga diturunkan untuk pedomannya Bani Israel. Nah, kitab Zabur ini biasa disebut juga dengan kitab Mazmur atau Pasca. Kemudian di dalam kitab Zabur ini ada 6 isi kandungannya. Yang pertama doa, yang kedua adalah zikir, yang ketiga adalah nasihat, yang pertama adalah doa, yang kedua adalah zikir, selanjutnya adalah nasihat, yang selanjutnya adalah hikmah, yang selanjutnya adalah menyeru kepada ketahuidan Allah, dan yang terakhir yaitu tidak berisi syariat. Jadi itu adalah isi dari kitab Zabur, ada 6 isi kandungannya. Oke. Dan setelah ini kita akan membahas kitab Injil. Oke. Baiklah adik-adik, yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam menggunakan bahasa Suryani. Diturunkan pada awal mula abad ke-1 Masehi. Kemudian kitab Injil ini biasa disebut juga dengan Alkitab maksudnya, atau Bible. Kemudian kitab Injil ini adalah penyempurna dari kitab Taurat. Adapun isi kandungan dari kitab Injil itu ada 4. Yang pertama, ketahuian yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk mengamalkan zuhud dan menjauhi kerakusan terhadap dunia. Yang ketiga yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang keempat yaitu pemberitahuan bahwasanya ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Jadi itu adalah isi kandungan dari kitab Injil, ada 4 yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian terakhir adalah kitab Al-Quran. Baiklah, yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan di kota Arab, di kota Jazirah Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, dengan menggunakan bahasa Arab pada tahun ke-7 Masehi, tepatnya 6 Agustus tahun 610 Masehi.
Dan kitab ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun isi kandungan dari Al-Quran ada 6 ya. Yang pertama adalah akidah, kemudian ibadah, kemudian adalah muamalah, kemudian akhlakul karimah, kemudian adalah tarikh, dan yang terakhir adalah syariat. Itulah 6 isi kandungan dari Al-Quran. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu dari isi kandungan Al-Quran. Ya, isi kandungan Al-Quran itu tadi ada 6. Yang pertama akidah, yaitu akidah adalah yang mengajarkan kita untuk meyakini bahwasanya kita harus yakin kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir adalah kita harus yakin dan percaya kepada takdir. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah diajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita untuk sholat, bagaimana cara kita untuk puasa, zakat, dan lain-lain. Itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah muamalah. Nah, muamalah di sini kita diajarkan bagaimana kita untuk berhubungan dengan sesama, baik itu yang lebih tua, baik itu tetangga, baik itu yang lebih muda. Semuanya sudah diajarkan dengan Al-Quran. Bahkan bagaimana kita berhubungan dengan orang yang berkeyakinan beda pun itu sudah diajarkan dalam Al-Quran. Nah, jadi seperti itu. Baiklah, jadi perlu diketahui juga, selain ada kitab, kita juga wajib mengetahui, kita harus tahu juga apa itu suhuf ya, apa itu suhuf. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu suhuf dan apa perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, suhuf sendiri sama seperti kitab, yaitu apa? Wahyu Allah. Nah, perbedaannya ialah yang pertama, kalau kitab itu diturunkan itu wajib untuk diajarkan kepada umat. Kalau suhuf itu tidak wajib untuk diajarkan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kitab berbentuk buku, sedangkan suhuf ini berbentuk lembaran-lembaran. Kemudian kitab itu isinya lebih lengkap ya. Kita sudah bisa membayangkan bahwasanya kitab itu sudah berbentuk buku, makanya dia lebih lengkap. Kalau misalkan suhuf itu berarti berbentuk lembaran-lembaran. Kemudian kitab itu isinya lebih lengkap daripada suhuf, dari bentuknya saja sudah kelihatan gitu. Nah, jadi gitu. Kemudian yang terakhir adalah kitab ini berisi tentang ibadah, akidah, dan muamalah. Sedangkan suhuf berisi tentang zikir, pujian, dan nasihat-nasihat Allah. Jadi sudah bisa ya membedakan antara kitab dan suhuf itu seperti apa perbedaannya. Jadi gitu. Nah, baiklah adik-adik, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah sampai di akhir video. Sudah selesai pertemuan kita pada hari ini, bahasan kita pada hari ini, materi kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah terselesaikan. Semoga bermanfaat, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami dan bisa dimengerti oleh adik-adik semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.